Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Roni Sulistianto, SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum lingkungan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erik Fajar Darmawan, NIM 211 217 800, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Sebelum mempresentasikan permasalahan hukum lingkungan, kita harus mengenal lebih tahu apa itu lingkungan. Menurut Mundrajat Danusaputro, lingkungan atau disebut lingkungan hidup merupakan segala benda, daya, dan segala bentuk kondisi yang termasuk di dalamnya terdapat manusia, segala bentuk perbuatannya yang hidup di dalam ruang di mana manusia itu sendiri berada dan saling mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan antar manusia dan segala makhluk hidup lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, istilah lingkungan hidup disebut juga pada bab 1, pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dirumuskan sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dalam kondisi termasuk di dalamnya manusia, tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Problem hukum lingkungan. Yang pertama ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terdiri dari tiga, ada pencemaran air, udara, maupun tanah. Untuk pencemaran air, contohnya pencemaran sungai, danau, laut oleh industri atau limbah rumah tangga atau pertanian yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Untuk pencemaran yang ada di udara, contohnya ada emisi gas rumah kaca, polutan dari kendaraan bermotor, dan industri yang berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mengganggu gangguan pernapasan. Untuk yang pencemaran tanah, ada penggunaan pestisida secara berlebihan atau limbah beracun yang merusak kualitas tanah. Yang kedua ada deforestasi. Deforestasi atau penebangan hutan secara ilegal dan tidak terkendali menyebabkan hilangnya biodiversitas atau kerusakan ekosistem serta berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Deforestasi seringkali melibatkan konflik dengan hukum karena adanya tumpang tindih antara izin penebangan dan perlindungan kawasan hutan. Yang ketiga ada perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan gas seringkali menimbulkan masalah hukum terkait izin eksploitasi, dampak terhadap lingkungan, dan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat atau lokal. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur seperti jalan raya, bendungan, atau perkotaan baru seringkali menyebabkan perusakan lingkungan dan menimbulkan masalah terkait dengan lingkungan. Yang kelima ada perubahan iklim. Hukum lingkungan kini juga harus menangani isu perubahan iklim, termasuk tanggung jawab negara dan perusahaan dalam mengurangi emisi karbon, serta mekanisme kompensasi bagi negara berkembang yang terdampak perubahan iklim maupun kontribusinya terhadap pemanasan global. Yang keenam ada konflik lahan. Sering terjadi antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau perusahaan terkait kepemilikan penggunaan lahan. Sengketa lahan antara masyarakat adat atau petani dengan pemilik perusahaan yang memiliki izin tambang atau perkebunan menjadi salah satu persoalan hukum lingkungan yang sering mencuat.
Yang ketujuh ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Penanganan limbah berbahaya seperti bahan kimia dan radioaktif memerlukan regulasi ketat. Pembuangan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah serta masalah kesehatan bagi masyarakat. Yang ke-8 sering kita temui adalah penegakan hukum yang lemah. Salah satu tantangan terbesar dalam hukum lingkungan di banyak negara termasuk Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran lingkungan yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas akibat korupsi, kurangnya sumber daya, atau pengaruh politik. Yang kesembilan ada hak masyarakat adat dan lokal. Isu ini antara masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam seringkali tumpang tindih dengan kepentingan pemerintah maupun kepentingan perusahaan. Banyak masyarakat adat yang kehilangan hak akses ke sumber daya alam di wilayah tradisional mereka. Akibatnya kebijakan pembangunan atau eksploitasi yang tidak melibatkan mereka. Yang ke-10 ada keanekaragaman hayati. Penghancuran habitat dan eksploitasi satwa liar secara ilegal termasuk perdagangan ilegal flora dan fauna yang dilindungi. Seringkali memerlukan penanganan hukum lingkungan yang tegas untuk melindungi spesies yang terancam punah. Ya, dan yang selanjutnya ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah hukum lingkungan atau problem hukum lingkungan. Yang pertama ada pengawasan terhadap pencemaran dengan cara peningkatan sistem pemantauan atau sanksi yang tegas, promosi teknologi bersih. Yang kedua, penghentian deforestasi dan rehabilitasi hutan. Perlindungan hutan merupakan memperkuat perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi melalui pengawasan yang lebih intensif, serta peningkatan kapasitas penegak hukum di lapangan. Program reforestasi menggalakkan program reboisasi dan rehabilitasi hutan yang merusak dengan melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan. Dengan sertifikasi kehutanan, mendorong sertifikasi untuk memastikan bahan kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan cara memperketat izin, pengelolaan berbasis masyarakat, menerapkan prinsip ekonomi sirkuler. Yang keempat ada peningkatan dan penegakan regulasi lingkungan. Pertama, revisi dan penyempurnaan hukum. Yang kedua, ada penegakan hukum yang lebih kuat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Untuk yang revisi dan penyempurnaan hukum, pemerintah perlu memperbarui undang-undang lingkungan agar lebih relevan dengan tantangan modern seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk yang penegakan hukum yang lebih kuat dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan atau individu-individu yang melanggar regulasi lingkungan. Transparansi dan akuntabilitas dengan cara menerapkan mekanisme yang transparan dengan pengelolaan lingkungan seperti mempublikasikan laporan dampak lingkungan dari proyek-proyek besar. Yang kelima ada perubahan iklim. Pengurangan emisi mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperkuat komitmen pada kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris dan memperluas penggunaan energi terbarukan. Adaptasi perubahan iklim dengan mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang melibatkan penguatan infrastruktur untuk menghadapi bencana terkait iklim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Peningkatan kesadaran dengan adanya edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keenam, ada konflik lahan dan perlindungan masyarakat adat dengan cara penyelesaian sengketa yang adil, pengakuan hak adat,
penghargaan terhadap kearifan lokal. Untuk yang penyelesaian sengketa secara adil, membentuk lembaga mediasi khusus yang menangani sengketa lahan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan dengan pendekatan berbasis HAM. Untuk yang ketujuh ada pengelolaan limbah B3. Yang pertama, instruktur pengolah limbah membangun fasilitas pengelolaan limbah B3 yang memadai serta menerapkan standar ketat dalam pengelolaan dan pembuangannya. Sosialisasi dan pelatihan, memberikan pelatihan kepada industri tentang tata cara mengelola limbah berbahaya dan aman sesuai regulasi, sanksi dan pengawasan, menetapkan sanksi keras bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan pembuangan limbah B3. Yang kedelapan ada perlindungan keanekaragaman hayati. Yang pertama, penegakan hukum anti perdagangan satwa liar, kampanye konservasi, dan perlindungan habitat. Kesembilan, harus adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan, kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat, keterlibatan lembaga internasional. Dapat disimpulkan untuk pembahasan kita kali ini sebagai berikut. Hukum lingkungan adalah instrumen penting yang mengatur hubungan antara manusia dan alam, bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan agar tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi perubahan iklim. Penerapan dan penegakan hukum lingkungan yang efektif serta sangat penting untuk menghadapi tantangan modern seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim. Di sisi lain, hukum ini juga memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat lokal dan adat dengan pengelolaan sumber daya alam mereka. Eh, Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.